Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini untuk mata pelajaran SIAP kita akan membahas mengenai pengenalan SIAP. Apa itu SIAP atau SIAP? Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Terus ada yang lagi namanya jurnal atau book of original entry, yaitu semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, dan waktu transaksi. Berikut ini adalah merupakan jurnal. Di sini ada ref. Nah, di sini ada akun dan keterangan. Di sini ininya nama ini karena nama kas, nama perlengkapan, nama peralatan. Di sini refnya berbeda-beda ya. Ini kayak kode unik. Di sini debit dan di sini kredit. Oke, kita lanjut. Sorry, di sini harus ada. Oke, buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun pencatatan yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, yaitu atau book of final entry. Berikut adalah buku besar, bentukannya seperti ini. Oke, saya lanjut ke neraca. Adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir tersebut. Oke, neraca ya ini merupakan contoh neraca ya. Kemudian lanjut ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu ada bukti transaksi, kemudian ke jurnal, ke buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Oke, kita masuk ke pengenalan MIOB. MIOB merupakan paket program komputer untuk program akuntansi yang dibuat secara terpadu atau integrated software. MIOB merupakan software yang dibuat oleh MIOB Technology Pty Limited di Australia pada tahun 1991, dan MIOB telah berkembang di negara-negara Oceania, Asia, dan juga Amerika. Berikut adalah kelebihan MIOB, yaitu user friendly, mudah digunakan, bahkan oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendasar tentang akuntansi bisa menggunakan MIOB. Ada tingkat keamanan yang cukup valid, kemudian ada kemampuan eksplorasi semua laporan, kemudian ada kemampuan trashback, kemudian dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan, kemudian dapat menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan. Yaitu selanjutnya ada kekurangan, yaitu untuk penjualan item, harga per item hanya bisa di bawah 1 jam. Fungsi pelaporan tidak sebaik Link Easy. Kemudian dibutuhkan kejelian tinggi untuk memposting akun agar tidak tertukar dengan akun lainnya. Kemudian ada format neraca yang masih menggunakan standar Australia, yaitu ditampilkan ada aset kewajiban, aset minus kewajiban sebagai dengan net aset atau modal. Belum mendukung multi gudang. Kemudian ini merupakan accounting software atau ini ya. Oke. Ini merupakan accounting software yang digunakan. Software itu ada nama paketnya, ECPAC Accounting dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri. Oke, untuk ACT pada ini kita masuk ke MIOB Accounting Plus. Oke, di sini terdapat menu atau ini ya, start ya dari ini ya, dari MIOB Accounting dari V18. Accounting Plus V18. Di sini untuk open itu digunakan untuk membuka salah satu file akuntansi yang pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada create ya, create a new company file, yaitu menu ini digunakan untuk membuat data akuntansi yang baru. Selanjutnya terdapat explore, itu the explore the sample company, yaitu menu ini digunakan untuk melihat contoh data akuntansi yang disediakan oleh MIOB. Kemudian ada what's new in this version, yaitu menu ini digunakan untuk mengetahui berbagai penjelasan dan tambahan fasilitas yang dibandingkan dengan versi sebelumnya. Itu ada update baru, maka ada terlihat di sini gitu ya, update barunya apa aja. Kemudian ada tombol exit MIOB Premier, yaitu kita untuk menu untuk keluar dari program MIOB Accounting. Oke, di sini kita karena belum membuat sama sekali untuk company file, kita create di sini, kemudian kita next, kemudian di sini kalian sebenarnya berkosongin aja. Selanjutnya kita bisa masukin PT atau company name-nya gitu ya. Oke, lanjut di sini kita bisa masukin PT, nama kalian gitu ya. Kemudian untuk phone number sesuaikan saja. Jakarta Raya di sini juga kalian bisa pakai address apa aja. Untuk phone numbernya kalian bisa memakai NPM kalian di sini ya. NPM. Oke. Kemudian next. Di company name itu nama dari company kalian buat gitu ya nantinya. Dan kemudian ada ini address, itu alamat, kemudian phone number nanti kalian isi dengan menggunakan NPM kalian. Selanjutnya kita next, ada
current financial year, yaitu diisi dengan tahun buku saat sekarang. Kemudian last month of financial year, yaitu dipilih bulan terakhir pada periode akuntansi. Kemudian conversion month, yaitu dipilih awal periode atau tahun buku. Kemudian jumlah bulan dalam setahun gitu ya, itu ada 12, yaitu ini digunakan untuk data yang akan berhubungan dengan tahun buku siklus. Oke. Kita masukin di sini kita 2020 saja. 2020. Kemudian di sini Desember gitu kan, akhir tahun kita. Kemudian di sini kita mulai dari April. Oke, kita next. Kemudian kalau misalkan kalian salah atau belum yakin gitu ya untuk pengisiannya, kalian bisa back gitu ya. Dan kalian make sure kayak gini. Kemudian next. Kalau misalkan sudah aman, selanjutnya di sini ada I would like start to one with the one of the list provide with my MUOB accounting. Oke, opsi satu itu kita bisa menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MIOB. Yang kedua itu I would like to import a list of accounts provided by accountant after I'm done creating with my company file. Itu digunakan untuk mengimpor data atau list akun dari file MIOB yang lain atau dari file Excel. Kemudian ketika kita bisa I would like to build my own account list once I begin using my accounting. Di sini kita bisa menyusun akun list sendiri. Oh, karena kita di sini mau bikin sendiri, kita klik aja di sini ya. I would like to build my own accounts. Di sini menu yang ketiga. Kita next, kalian bisa ganti atau ubah di posisi mana kalian ingin nyimpan gitu. Kalian ketik change gitu ya. Terus kalian bisa taruh di D atau di C gitu ya. Terserah kalian. Seenaknya kalian aja gitu ya. Oke, kita lanjut di sini aja. Oke, kita next. Kemudian sudah aman dan kemudian kalian kalau sudah aman, sudah muncul next. Setelah itu sudah ya, sudah tampil seperti ini atau setup assistant atau command center. Oke. Selanjutnya kita ke command center aja langsung gitu kan ya. Maka akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini kalau kalian sudah atau sudah ini ya ke command center. Di sini ada accounts, kita bisa digunakan untuk membuat daftar perkiraan atau dan melakukan jurnal umum. Membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum itu ada di accounts. Kemudian ada banking, menu banking itu digunakan untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank selain membeli maupun menjual barang dagang. Oke, selanjutnya ada sales gitu kan. Ini digunakan untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan. Masuk ke time billing. Oke, selanjutnya ada ada sales tadi ya, penjualan barang termasuk penerimaan piutang. Selanjutnya ada time billing di sini, yaitu untuk mencatat dan mengatur waktu yang di set secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya ada purchases, itu merupakan untuk mencatat pembelian barang termasuk membayar hutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang. Kemudian ada yang namanya inventory, kita pencet dulu inventory-nya, kemudian itu digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang khususnya perusahaan dagang. Kemudian ada card file di sini, yaitu digunakan untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai dan hubungannya dengan pihak lainnya. Oke. Kemudian yang terakhir ada payroll, yaitu mempersiapkan yang berhubungan dengan penggajian. Oke, selanjutnya kita masuk ke accounts, kemudian kita ke akun list, diklik. Kemudian kita menggantikan aset ini ke bahasa Indonesia gitu kan ya. Kita mengganti akun name-nya sudah menjadi Aktiva. Itu dengan cara klik kiri 2 kali gitu ya. Kita ganti ke Aktiva. Oke. Di sini kita klik OK, maka akan dia berubah yang sebelumnya assets menjadi Aktiva. Kemudian kita bisa mengganti ke general check account ini. Kita klik 2 kali, di sini kalian bisa mengganti namanya juga terserah. Oh, sorry. Di ACT kalian itu nanti ada untuk penjelasannya. Kalian bisa masukin di sini. Ini kita melakukan debit atau debit. Itu berarti menambahkan jumlah uangnya gitu kan ya. Sini 300.000 untuk Bank ABC. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan ini baru ya, account baru dengan cara mengklik new, maka akan tampil seperti ini gitu kan ya. Kemudian kita ganti ada asetnya menjadi bank lagi. Terus untuk account numbernya kalau bisa dibedain yang tidak ada di Aktiva ini gitu ya, atau di aset gitu ya. Sini nih. Misalkan kita taruh sebelah 22 gitu kan ya. Kita bisa enter
setelah di enter kemudian ada account name ini nanti kalian bisa ini pilih di mana aja, sorry, nama kalian bisa ini sesuaikan sama ACT yang telah saya kasih di website. Ini kita taruh Bank BRI mungkin. Oke, oke, Bank BRI-nya tidak usah diisi nanti. Kemudian kita klik lagi untuk kita klik lagi nih account. Ini kita akan membuat yang namanya itu adalah debit, sorry, kredit. Itu untuk kredit ininya minus ya. Kita bikin bank di sini 1123. Kita enter, di sini kita tulis piutang dan di sini kita bisa tulis minus di depannya gitu kan ya. Di sini minus 300 gitu. Kita samain aja untuk bank ABC-nya 300.000. Oke, sorry. Alright, di sini balance-nya 0 karena debitnya 300 dan kreditnya itu 300 juga, maka untuk balance dari aktifanya adalah 0. Kemudian untuk bank BRI-nya kita bisa ganti dengan klik 2 kali. Kemudian kita bisa opening balance bebas. Saya kasih berapa aja. Oke. Oke, untuk ACT-nya kalian bisa ikutin kayak tadi gitu kan ya, untuk memasukkan 3 aset gitu ya. Di sini kalian bisa ganti mungkin ke other aset gitu ya. Other aset. Oke. Untuk ACT, kalian bisa meng-screenshot untuk ininya, langkah-langkahnya dari cara create tadi ya, create company filenya kalian bisa screenshot. Kemudian cara membuat account ini, 3 account ini gitu kan ya, kalian bisa screenshot. Kemudian untuk outputnya bisa kalian screenshot ini aja, account listnya kalian screenshot. Kemudian tampilin kayak gini, bank, order aset, kemudian yang kalian buat itu ada ABC, BRI dan piutang. Untuk ACT-nya nanti bisa kalian lihat gitu untuk apa aja atau apa aja yang bisa dibuat di sini ya, di bagian aktiva kalian bisa lihat tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti kalian lihat aja ACT-nya, deskripsinya untuk membuat aktiva seperti apa, dan untuk account number-nya kalian bisa bebas, yang penting jangan sama yang sudah ada di aktiva. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan pada hari ini. Kemudian sorry, selanjutnya saya lupa jelasin untuk aset ini. Aset yaitu segala sesuatu yang dimiliki perusahaan. Di sini ada liabilities, itu kayak utang atau kewajiban yang harus dibayar atau yang harus dibayar ke pihak ketiga. Kemudian ada equity atau modal, harta bersih perusahaan. Kemudian ada income, yaitu pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa gitu kan ya. Kemudian ada cost of sales. Di sini menu cost of sales itu biaya langsung dari hasil penjualan produk seperti pembelian, angkutan dan juga komisi. Kemudian ada expense atau biaya, yaitu beban overhead, beban sehari-hari yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis seperti iklan, upah dan gaji. Kemudian ada other income, itu pendapatan lain, pendapatan yang tidak langsung berkaitan dengan operasi perusahaan gitu ya, seperti pendapatan bunga dan lain-lainnya. Kemudian ada other expense, yaitu biaya lain-lain yang itu biaya tidak langsung yang berkaitan dengan operasi perusahaan seperti beban perusahaan dan beban bunga. Oke, mungkin untuk sehari ini sekian untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk ditanyakan di Jimit. Apa yang ada ingin bertanya, jadi silakan tanya di Jimit. Oke, sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.